istilah yang sering terdengar namun memiliki dampak yang mendalam dalam kehidupan kita. Tapi apa sih sebenarnya kapitalisme itu? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana aset produktif seperti tanah, modal, dan perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau entitas swasta, bukan oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi diatur oleh pasar dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Referensi yang mendukung konsep ini dapat ditemukan dalam The Wealth of Nations karya Adam Smith, di mana Smith menyatakan bahwa kebebasan individu untuk mengejar kepentingan pribadi dalam kapitalisme akan menghasilkan pasar yang efisien dan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Smith juga menyoroti bahwa kepemilikan modal yang bebas akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita banyak melihat pengaruh kapitalisme di mana-mana, dari pusat perbelanjaan yang megah hingga gedung-gedung perkantoran yang mewah. Di sini arsitektur tidak hanya menjadi sebuah bentuk seni, tetapi juga menjadi alat untuk kebutuhan komersial. Gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan dirancang untuk menarik konsumen dengan desain yang menarik dan fasilitas yang nyaman. Dalam buku yang berjudul The Economics of Architecture, The Role of Urban Development and Commercial Real Estate yang dikemukakan oleh Peter Hendy Brown menjelaskan tentang bagaimana gedung perkantoran dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan. Brown juga menjelaskan bagaimana gedung perkantoran dapat mempengaruhi ekonomi kota, serta bagaimana gedung perkantoran yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kota. Namun, kapitalisme juga menciptakan ketidaksejahteraan dalam infrastruktur. Daerah-daerah dengan kekayaan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, sedangkan daerah-daerah lain mungkin mengalami kekurangan infrastruktur yang memadai. Keuntungan finansial sering menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan arsitektur. Hal ini dapat mengarah pada penekanan pada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan atau kepentingan masyarakat. Kemudian bagaimana arsitektur mencerminkan nilai-nilai dan prioritas ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Dalam upaya untuk mencapai efisiensi dan keuntungan, arsitektur seringkali menekankan pada fungsi dari suatu bangunan dan penataan ruang yang optimal atau maksimal. Bangunan-bangunan komersial maupun perkantoran dibangun dengan mempertimbangkan biaya yang miring atau efisien, akan tetapi menghasilkan desain yang lebih sederhana atau kurang menarik bagi pengguna maupun pelihat. Pengembangan properti yang menguntungkan menjadi fokus utama dalam arsitektur kapitalis. Gedung-gedung pencakar langit di pusat kota, perumahan mewah di daerah yang berkembang, semuanya itu dirancang untuk menarik investor dan pembeli untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Desain arsitektur dipilih dengan hati-hati untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam arsitektur kapitalis. Penggunaan bahan konstruksi yang canggih, sistem energi yang efisien, serta teknologi pintar bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas dari suatu bangunan. Semua ini dilakukan dalam upaya untuk menarik minat konsumen maupun investor yang ingin membeli. Tidak hanya itu, arsitektur kapitalis juga mencerminkan fenomena gentrifikasi, di mana daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan atau kurang terekspos akan menjadi lingkungan yang mewah dan berdaya jual mahal. Bangunan-bangunan baru otomatis akan dibangun untuk menarik pendatang baru dengan daya beli yang lebih tinggi atau mahal. Akan tetapi sering menimbulkan dampak sosial dan ekonomi pada manusia dalam suatu komunitas yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang fenomenologis, Giovanni Pallasmaa,
yang menekankan bahwa arsitektur dapat muncul sebagai keberadaan material dari manusia yang diwujudkan melalui emosi, perasaan, dan kearifan tidak material. Yang mana arsitektur dapat dilihat sebagai praktik artistik yang melibatkan pemikiran multisensor dan diwujudkan untuk membangun rasa berada di dunia. Manifestasi dari dominasi nilai-nilai kapitalisme dalam bangunan bukan hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga simbol kekayaan, kemewahan, dan kekuatan ekonomi yang menjadi ciri khas dari sistem ini. Yang pertama seperti gedung pusat perbelanjaan megah, yaitu mall yang bukan lagi hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga pusat hiburan dan gaya hidup seperti The Dubai Mall di Uni Emirat Arab dengan luas area 5,9 juta kaki persegi dan Mall of America di Amerika Serikat yang menawarkan pengalaman berbelanja yang tak terdandingi dengan ratusan toko, bioskop, dan wahana lainnya. Yang kedua yaitu gedung perkantoran mewah yang sebagai simbol kekuatan finansial dan bisnis. Gedung-gedung pencakar langit seperti The Shard di London dan One World Trade Center di Amerika Serikat tidak hanya menawarkan ruang perkantoran tetapi juga fasilitas mewah seperti hotel, restoran, dan pusat retail. Dan seperti hunian mewah yaitu apartemen mewah seperti One Hyde Park di London dan Marina Bay di Singapura menjadi destinasi bagi mereka yang mencari gaya hidup bergengsi. Perkotaan adalah cermin dari dinamika ekonomi dan komersialisasi yang terus berubah. Di bawah pengaruh kapitalisme, dorongan ekonomi dan komersialisasi telah menyebabkan perubahan dramatis dalam pemakaian ruang dan perkotaan. Yang pertama, gentrifikasi. Melalui proses gentrifikasi, kawasan yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah direvitalisasi untuk menarik penduduk berpenghasilan tinggi. Seringkali dengan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan properti yang mahal. Ini dapat menggusur penduduk asli dan meningkatkan harga properti serta biaya hidup. Lalu yang kedua, perubahan fungsional ruang. Daerah yang dulunya digunakan untuk kegiatan industri atau manufaktur bisa berubah menjadi kawasan perkotaan atau hiburan, mempengaruhi landscape perkotaan dan dinamika sosial ekonomi di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan komersialisasi. Lebih banyak bisnis retail, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan terbuka mengubah identitas kawasan tersebut dan mendorong pengembangan infrastruktur pariwisata dan retail. Namun, hal ini juga bisa mempengaruhi untuk mengurangnya keragaman ekonomi dan budaya. Dan bagaimana keputusan desain arsitektur seringkali dipengaruhi oleh kepentingan finansial pengembang atau investor. Dalam dunia arsitektur, keputusan desain seringkali tidak hanya didasarkan pada estetika semata, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan finansial investor. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Tujuannya sendiri untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi yang akan diterima di masa depan. Ini menurut jurnal yang dibuat oleh Panintias dan Kurniawan pada tahun 2012. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan desain arsitektur ini. Yang pertama pastinya ada biaya konstruksi. Ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan desain dalam suatu proyek. Karena setiap proyek pasti memiliki anggaran atau batasan yang harus dipatuhi. Dan desain yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Desain yang rumit dan menggunakan material yang mahal dapat mengakibatkan peningkatan biaya konstruksi, sehingga keputusan desain seringkali berfokus pada upaya untuk meminimalisir biaya tetapi juga mempertahankan kualitas dan estetika dari suatu bangunan. Kemudian yang kedua ada maksimisasi ruang dalam atau memaksimalkan ruang dalam. Pengembang sering berusaha untuk memaksimalkan ruang dalam bangunan guna meningkatkan jumlah unit yang dijual atau disewakan. Ini
dapat mengarah pada desain yang mungkin mengorbankan kualitas ruang dan kenyamanan pengguna demi mendapatkan lebih banyak keuntungan. Contohnya seperti bangunan kos-kosan yang sebenarnya dalam suatu lahan dapat dibuat kamar dengan ukuran 4x4 tapi jumlah sedikit. Otomatis investor menginginkan kamar dengan jumlah yang banyak. Mau tidak mau, ukuran kamar pasti akan dikurangi menjadi 3x3 demi mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada daya tarik pasar. Desain arsitektur juga dipengaruhi oleh preferensi pasar dan tren. Pengembang dan investor cenderung memilih desain yang mereka yakini dapat menarik minat pembeli atau penyewa. Ini dapat berarti memilih gaya arsitektur yang populer, fasilitas yang menarik, dan fitur-fitur khusus yang dianggap berharga oleh pasar sasaran. Investor juga dapat memilih desain yang lebih sederhana dan murah, yang dapat meminimalkan biaya konstruksi dan mempertahankan kualitas ruang dan kenyamanan pengguna. Salah satu contoh desain yang umum digunakan adalah arsitektur tropis, karena desain ini mengacu pada perubahan iklim tropis yang memiliki karakter khusus, dipengaruhi oleh panas matahari, kelembapan, curah hujan, dan pergerakan angin. Jadi pada intinya, untuk daya tarik pasar tetap mengutamakan fungsional dari suatu bangunan tersebut, tetapi juga memperhatikan tren yang ada. Kemudian yang keempat ada efisiensi energi dan operasional. Pengembangan efisiensi energi dan operasional juga memainkan peran penting dalam keputusan desain. Desain yang memperhitungkan penggunaan energi yang efisien dan sistem operasional yang efektif dapat membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang, meningkatkan profit, dan juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana ketahanan lingkungan terhadap adanya bangunan di masa depan. Yang kelima adalah pengalaman pengguna, karena ini harus diperhitungkan. Desain mempertimbangkan kenyamanan, fungsional, dan estetika dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi penghuni atau pengguna bangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik dan nilai properti sendiri. Kelayakan suatu bangunan memang mempertimbangkan apakah seseorang mampu dan efektif dalam bekerja dalam lingkup ruangan tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap daya tarik konsumen terhadap bangunan tersebut. Ini kembali lagi mengenai efisiensi dan fungsionalitas dari bangunan tersebut, apakah dapat menyesuaikan dengan aktivitas dan kenyamanan dari pengguna atau tidak. Peningkatan aktivitas ekonomi dan komersial memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan, binaan, atau keberlanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, seperti kualitas udara, di mana peningkatan lalu lintas kendaraan bermotor, penggunaan energi fosil dalam bisnis dan industri, serta pembangunan gedung-gedung komersial dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan penurunan kualitas udara yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, kualitas air, di mana pembangunan properti komersial dan industri seringkali menyebabkan peningkatan aliran permukaan air dan polusi air di kawasan perkotaan. Limbah industri, penggunaan pestisida, serta sistem drainase yang buruk dapat menyebabkan pencemaran air, mengancam ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tata ruang lahan, di mana pembangunan properti komersial, infrastruktur transportasi, dan industri dapat menyebabkan hilangnya lahan terbuka, penurunan habitat alami, dan pengurangan area hijau perkotaan. Ini berdampak negatif pada biodiversitas dan kualitas hidup manusia. Yang keempat, peningkatan konsumsi energi, di mana pembangunan komersial dan peningkatan aktivitas bisnis dapat meningkatkan konsumsi energi, di mana penggunaan energi fosil menyebabkan emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim global. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah, di mana dorongan ekonomi dan komersialisasi juga meningkatkan volume limbah yang dihasilkan oleh bisnis dan industri. Limbah padat, cair, dan limbah-limbah lain yang berbahaya memerlukan pengelolaan yang cermat
untuk mencegah terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa arsitektur tidak tahan terhadap kehadiran kapitalisme global dan budaya konsumeris? Jawabannya mencakup kompleksitas dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana arsitektur berkembang. Kapitalisme global dan budaya konsumerisme membawa dampak yang signifikan pada arsitektur, mengubah prioritas desain, fungsi bangunan, dan tata kota. Untuk yang pertama, yaitu ketidakseimbangan kepentingan. Dalam sistem kapitalisme, keuntungan ekonomi sering menjadi prioritas utama. Ini dapat menghasilkan desain arsitektur yang lebih mengutamakan efisiensi konstruksi dan biaya rendah daripada kualitas estetika atau keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua, komodifikasi ruang. Kapitalisme cenderung mengkomodifikasi segala sesuatu, termasuk ruang dan lingkungan binaan. Ini dapat menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali, gentrifikasi, dan pemusnahan lingkungan alami untuk kepentingan pembangunan properti. Lalu yang ketiga yaitu standar global. Dalam budaya konsumerisme global sering ada tekanan untuk mengadopsi standar dari global yang seragam. Hal ini dapat mengaburkan identitas lokal dan mereduksi keberagaman arsitektur di berbagai tempat. Lalu yang keempat, ketidaksetaraan akses. Kapitalisme cenderung menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap ruang dan infrastruktur. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, dengan daerah-daerah tertentu mengalami ketimpangan infrastruktur yang signifikan. Lalu yang kelima, krisis lingkungan. Budaya konsumerisme sering mendorong konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya alam. Ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam desain arsitektur yang menempatkan tekanan tambahan pada lingkungan alam. Dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini, kita dapat bekerja menuju solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan arsitektur dan perkotaan.